anak di samping dia sebagai perhiasan, dia juga bisa sebagai pembawa malapetaka. Apa dalilnya anak perhiasan? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin." Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap hawa nafsu, terhadap hawa nafsu berupa wanita dan anak-anak. Perhiasan, anak itu perhiasan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad." Lihat, di sini ada pelajaran menarik, Pak. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan. Saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak dalam perihal harta dan anak. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebagaimana yang kita sudah sebutkan pendahuluan kedua, sebagaimana anak perhiasan, dia juga bisa pembawa apa, Pak? Malapetaka. Hati-hati. Maka dalam beberapa kesempatan dalam kajian parenting saya katakan, anakmu surgamu atau nerakamu. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak, orang tua bisa masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwasanya annama, harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah, Pak, dalam bahasa Arab kata innama atau annama adalah sebuah huruf yang menunjukkan kepada pembatasan dan menahan yang lain masuk selain dirinya. Pembatasan pokoknya. Lihat ayat ini, ketahuilah bahwa harta dan anakmu hanyalah fitnah, ujian, tes, pembawa bala bagi kalian. Lalu yang menarik dari ayat ini, surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? 28. Yang menarik ayat ini Allah akhiri, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Apa maksud ayat ini? Perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah ketika kalian, wahai para orang tua, gara-gara anak kalian akhirnya bermaksiat, gara-gara anak kalian menyimpang dari jalan kebenaran, gara-gara anak kalian akhirnya membangkang terhadap Allah, maka kapan terjadi seperti itu kepada orang tua, ingat, tinggalkan anak. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Itu maksudnya. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsiri, coba perhatikan tafsirannya. Ikhtibarun wa imtihanun lakum idza a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alaihi wa tuti'unahu fiha aw tashghaluna biha anhu wa ta'tabuna biha minhu. Perhatikan. Anak dan harta sebagai ujian, sebagai tes dari Allah untuk kalian, wahai para orang tua. Jika kalian diberikan harta dan anak, maka Allah ingin tahu kalian bersyukur dengan anak dan harta tersebut atau tidak. Yang dengan anak tersebut kalian bisa taat kepada Allah atau bahkan kalian membangkang terhadap Allah. Lihat, anak
di samping perhiasan dunia, dia juga sebagai bisa menjadi pembawa malapetaka. Ustaz, ayatnya kurang begitu jelas. Kita ambil ayat yang lain yang lebih jelas lagi. Surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Ini lebih jelas lagi. Anakmu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Jadi sebenarnya saya ingin ngasih judul kajian ke kawan-kawan yang mengundang saya. Anakmu surgamu atau nerakamu. Tapi dalam hati saya nanti dikira judul sinetron lagi. Makanya nggak jadi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat surat apa tadi yang terakhir yang belum kita baca? At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian, terutama di akhirat. Musuh bagi kalian. Ya. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Lihat penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa maksudnya? Anak dan istri bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Maksudnya adalah bima'na annahu yultaha bihi 'anil 'amalis salih. Bahwasanya gara-gara anak, gara-gara istri, dia terlalaikan dari amal saleh. Kok bisa? Apa contohnya? Wahai Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Imam Mujahid menceritakan lebih detail lagi bagaimana tafsirannya. Bagaimana istri dan anak bisa melalaikan seorang suami, anak bisa melalaikan orang tua bapak ibunya dari amal saleh. Lihat kata Imam Mujahid, yahmilur rajul ala qati'atir rahmi au ma'siyatu rabbih. Gara-gara anak, seseorang akhirnya dia memutuskan hubungan kekerabatan. Berapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara si anak. Paham maksud saya? Ini orang tua. Saya punya anak dan saya punya orang tua. Kakek daripada ini. Gara-gara si ini akhirnya saya durhaka kepada orang tua. Ada nggak seperti ini? Banyak. Dan ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Orang tua haknya lebih didahulukan dibandingkan anak dan istri. Dan perhatikan ibu-ibu. Dukung suami Anda untuk bakti kepada bapak ibunya. Kenapa demikian? Anak Anda akan merekam perbuatan bapaknya. Ketika dia bakti kepada orang tuanya, dia akan juga berbakti kepada orang tuanya. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i, pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat di depan pasar. Maka Sa'id bin Musayyab rahimahullah ingin melarang anak tersebut. Wahai anak, jangan pukuli bapakmu, ini kedurhakaan. Lihat, apa kata sang bapak yang dipukuli? Wahai Sa'id, da'hu, biarkan dia. Karena aku dahulu memukuli bapakku tepat di tempat ini. Paham ceritanya? Hati-hati. Orang tua yang ingin berbakti kepada orang tuanya, suami Anda, wahai ibu-ibu, ingin bakti kepada orang tuanya, biarkan, dukung dia. Asalkan tidak menelantarkan anak istrinya. Dukung dia. Karena anak-anak kita akan merekam perbuatan bapaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Itu maksud bahwa anak dan istri bisa menjadi musuh bagi orang tuanya nanti hari kiamat.
yahmilur rajul ala qati'atir rahm. Gara-gara anak seseorang memutuskan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan siapa saja? Paling pertama orang tua, yang kedua kakak adik, yang ketiga paman bibi, ya, yang keempat keponakan. Perhatikan nih, yang hadir di majelis ini dan mudah-mudahan tidak ada. Hadir di majelis ini gara-gara anaknya dia akhirnya bermusuhan dengan orang tuanya, minta halal sama orang tua sekarang. Minta ridha sama orang tua sekarang. Meskipun istrinya marah pada dia, nggak bisa dibalas. Kebaikan istri terhadap suami tidak bisa membalas kebaikan orang tua terhadap dirinya, terhadap anaknya, nggak bisa. Kalau bukan karena Allah, kemudian orang tuanya, anak itu tidak ada. Bisa dipahami, Pak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang paham bagaimana anak bisa menjadi pembawa malapetaka? Lihat lagi penjelasan selanjutnya. Au ma'siyati rabbi, gara-gara anak akhirnya seseorang bermaksiat kepada Rabbnya. Fala yastati'ur rajul ma'a hubbihi illa an yuti'ah. Seseorang, orang tua susah untuk menahan dia tidak memutuskan hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai anaknya. Makanya tadi di dalam ayat yang pertama surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengingatkan, kapan ada anak yang mengajak orang tuanya seperti itu memutuskan hubungan kekerabatan, maka pada saat itu ingat, tinggalkan ridho anak, ambil ridho Allah. Ridho Allah lebih besar meskipun sang anak marah. Bisa dipahami, Pak? Wallahu a'lam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan riwayat Imam At-Tabarani dari Khawlah ibn Hakim radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun." Lihat. Anak bisa menjadi pembawa malapetaka. Di samping dia hiasan, dia bisa menjadi membawa malapetaka. Kata Rasulullah, anak membawa sifat ke dalam diri orang tua mabkhalah. Apa artinya? Gara-gara anak punya sifat bakhil, ingin sedekah, nanti anak saya makan apa? Ingin berjuang, nanti anak saya makan apa? Kalau bapak ditanya, nanti anak saya makan apa? Makan apa, Pak? Nasi. Gak mungkin makan batu. Kemudian yang kedua, majbanah. Gara-gara anak mendatangkan sifat dalam diri orang tua majbanah. Sikap pengecut. Ingin berjuang dalam agama Islam. Nanti anak saya bagaimana? Kalau saya mati gimana? Subhanallah. Dan saya perlihatkan orang Islam tinggalkan asuransi pendidikan anak. Tidak main. Saya akan sebutkan nanti ada asuransi yang lebih hebat, yang abadi, 7 turunan tidak akan pernah selesai asuransinya. Kita akan kupas di majelis ini. Gara-gara anak membuat orang tua majbanah, jabban, pengecut, tidak mau berjuang di jalan Allah. Majhalah, gara-gara anak membuat orang tua hilang akalnya. Lihat saja orang tua yang nyuri, lihat saja orang tua yang membunuh ibunya, anak membunuh ibunya. Gara-gara siapa ternyata? Anaknya, cucu dari sang nenek tadi yang dibunuh. Gara-gara siapa? Anaknya. Coba perhatikan pengadilan-pengadilan yang menghakimi nenek-nenek tua. Ternyata nenek-nenek tua ini adalah anak dari si fulan ini. Kenapa bisa dihakimi nenek ini? Karena mungkin ngambil satu pohon, mungkin ngambil satu buah, ya. Ternyata di belakang orang tua ini ada anaknya yang ngompor-ngompori. Majhalah, hilang akalnya kalau sudah urusan anak. Makanya lihat kecintaan kita kepada Rasulullah lebih
dibandingkan kecintaan kita kepada anak dan orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man kana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak dan seluruh manusia. Pak, kenapa tidak langsung dan seluruh manusia? Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa disebutkan? Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Siapa yang bisa jawab? Padahal dia termasuk dari seluruh manusia. Silakan. Karena fitrahnya manusia lebih mencintai orang tua dan anaknya. Tetapi meskipun demikian, kita lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan orang tua kita dan anak kita. Ini mengkonsekuensikan jika ada hukum Allah bertentangan dengan keinginan orang tua, bertentangan dengan keinginan anak, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Hukum Allah. Itu Pak, anak bisa membuat orang tua hilang akal. Coba orang tua nyuri, ketika ditanya, "Pak, kenapa nyuri, Pak?" "Anak saya, Ustaz." Anak. Ya, ini Bapak Ibu. Dan anak bisa membuat orang tua, kata Rasulullah, mahzanah. Apa arti mahzanah? Sedih. Sering sakit, anaknya sedih. Orang tuanya galau gara-gara anaknya sedih. Dan semisalnya.